Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Mushola Al-Azhar yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita dapat mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, berapa orang, Bu? Berapa? 4. Kok ngumpet, Bu? Hah? Ngobrol lah, ngumpet. Ya udah, pokoknya saya menyampaikan sekarang tentang syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisasu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'atil uzma. Ikhtisas itu kekhususan bagi Nabi Muhammad itu adalah memberikan syafaat. Rasul bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa mustajabah. Doa yang kalau dipakai pasti dikabulkan oleh Allah. Doa andalan, doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Fata'ajjala, maka semua para nabi itu buru-buru memakai doa itu. Artinya di dunia ini dipakai. Waqtaba'tu da'wati, akan tetapi doa itu aku simpan, aku tidak pakai di dunia ini. Syafa'atan li ummati, untuk nanti aku pakai memberikan syafaat kepada umatku. Bisa dipaham, Pak, hadis ini? Bisa dipaham? Umpamanya kita ini, saya berikan doa, satu doa, kalau minta kamu pasti dijabah. Ada fasilitas satu. Setiap nabi diberikan itu oleh Allah. Namun punya Nabi Muhammad gak dipakai di dunia ini. Dipakainya nanti ketika di mahsyar untuk membela umatnya. Contohnya Nabi siapa yang memakai doanya, yang fasilitas itu sudah dipakai, adalah diantaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini adalah seorang nabi yang terkenal tabah, yang terkenal sabar menghadapi kaumnya.
terkenal gigih dalam berdakwah. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan Pak. Lama enggak itu? Lama enggak? Alfu sanatin illa khamsin. 1000 tahun 1 abad kurang 50. Nabi Nuh berdakwah. Cuman yang beriman kepada Nabi Nuh cuman 80 orang. Apa termasuk Nabi gagal ini? Hah? Apakah Nabi Nuh dakwanya males-malesan? Nabi Nuh gigih berdakwahnya. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, Inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Sesungguhnya aku itu berdakwah kepada kaumku, mengajak kaumku itu untuk menyembah Allah siang malam. Kalau Ustadz saya ini kan datang ke sini 2 minggu sekali ya. Ini Nabi Nuh siang malam. Tak kenal lelah. Cuman yang beriman 80 orang, itu pun dari kalangan fakir miskin. Yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya terkenal ingkar, terkenal keras kepala. Bahkan Nabi Nuh sering diusir. Kalau Nabi Nuh itu berdakwah di hadapan mereka, mereka tutup kupingnya. Coba Pak, pengajian ini walaupun nggak suka, nggak ada yang begini Pak. Ya, nggak ada sampean yang nutup kuping. Itu Nabi Nuh kaumnya nutup kuping, udah begitu mengejek. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh agar bikin kapal. Membangun bahtera. Bahtera itu apa, Pak? Kapal. Bahtera rumah tangga. Iya. Bikin kapal Nabi Nuh masih suruh nanam dulu kayunya. Gak langsung ucuk-ucuk, langsung ada kayu. Kayunya ditanam dulu. Setelah ratusan tahun, kayu itu besar. Dipotonglah kayu itu, dipugar kayu itu, dibikin kapal. Kapalnya nggak kecil Pak. Jangan kira perahu kecil kayak di pelabuhan itu. Kapal besar. Karena akan nanti menampung orang-orang yang beriman. Naik semua. Tentu nggak banyak, 80 orang. Itu pun kalau nggak ada yang meninggal. Dan hewan sepasang-sepasang. Kuda sepasang, kambing sepasang, kerbau sepasang, singa sepasang, sepasang semua, jangkrik sepasang. Sama buah-buahan juga dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi gelabdak kapalnya, deknya itu besar. Nah, kapal sudah jadi. Ketika pembuatan kapal itu pun, karena kapal ini dibikin di tengah padang pasir, ya Pak, itu tambah, cemoohannya tambah Pak.
Setiap lewat di geladak ada tempat pembuatan kapal itu mereka berkata begini, itu Nuh udah gila itu, kata mereka. Bagaimana enggak gila? Orang bikin kapal tuh di mana-mana di tepi laut. Hah? Ini ada orang bikin kapal di tengah padang pasir. Apa nanti dikasih roda kapalnya? Bahkan rame-rame masuk ke kapalnya Nabi Nuh itu, berak di kapalnya Nabi Nuh. Sampai orang buta juga ikut. Dikatakan dalam tafsir itu. Orang buta kepentok melek. Tapi luar biasa, kaumnya Nabi Nuh tetap tidak beriman. Akhirnya Nabi Nuh memohon kepada Allah, make doa pamungkasnya ini. Doa yang dikasih Allah pasti diijabah, dipakai. Seperti apa doanya? Qala Nuh, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kaffa. Pak Wakil biar gak ditutup kupingnya sama kayak. Gak denger juga, tidur. Udah biarin. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ini doa pamungkasnya Nabi Nuh. Tuhanku, jangan biarkan manusia itu berkeliaran di permukaan bumi ini. Matikan saja semua. Lihat, kesabaran Nabi Nuh ada batasnya. Habis. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kaffar. Sesungguhnya engkau apabila membiarkan mereka itu hidup, yudillu, mereka itu akan menyesatkan hamba-hambamu dan tidak akan melahirkan generasi mereka kecuali lebih kafir, lebih ingkar. Matikan aja semua. Dikabulkan oleh Allah karena memang disiapkan satu doa yang pasti dikabulkan. Minta seperti itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Pak, topan datang. Bukan namanya orang topan itu. Badai, topan, angin ribut, puting beliung. Lalu turun hujan. 40 hari 40 malam dengan derasnya. Seakan-akan dituang dari langit itu air. Kalau Allah sudah menurunkan azab, bukan hanya turun dari langit hujan, akan tetapi bumi pun nyumber. Ketika kapal sudah mulai mengambang, sudah terangkat dengan air, Nabi Nuh mencari putranya. Mana anakku? Mana anakku? Setelah tinggi, baru ketahuan Kan'an. Kan'an enggak mau naik. Ternyata selama ini Kan'an ternyata tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ibunya juga tidak beriman, istrinya. Coba bayangkan Pak, istrinya Nabi punya anak dengan Nabi, ternyata tidak beriman kepada suaminya. Makanya yang namanya hidayah itu hak prerogatif Allah. Syukur sekali kita ini Pak, sudah jauh jaraknya dengan Nabi, tapi kita masih menjadi orang yang beriman. Karena iman itu yang menghantarkan kita ke surga.
naik kapal. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana. Hei anakku, ayo nak naik kapal. Enggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Terus menjauhkan berenang. Dipanggil oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, Kan'an sudah jauh. Kan'an kadia. Iya, Kan'annya dari Sunda. Kalau terjemah tolong terjemah Pak bahasa Sunda. Anakku, ayo naik ke kapal. Numpak ke. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kami. Bahasa Sundanya? Terjemah bahasa Sunda? Ya Sundana. Hei barudak, hayu numpak kaparahu, sarang urang. Urang tuh kita ya. Barudak, yang halus. Ya udahlah, Kan'an kadia. Tapi Kan'an enggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan berenang menuju bukit itu, gunung itu. Aku akan selamat daripada genangan air ini. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum illa man rahimah. Sekarang ini tidak ada yang selamat, bola bumi ini tenggelam. Mati semua. Yang hidup cuma yang ada di kapal. Cuman itu yang hidup. Mati semua. Jadi era baru yang dari zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sudah banyak manusia, ternyata ingkar semua. Yang beriman hanya berapa yang ada di dalam bahteranya Nabi Nuh, itu saja. Bumi tenggelam. Makanya mungkin ada fosil batu setelah digali sekian tahun, kayu-kayu dulu yang sudah tumbuh. Ketika digali dalam kedalaman sekian, kok ada batu seratnya kayu. Mungkin itu tenggelam dulu zamannya Nabi Nuh. Sekarang sudah ketutup tanah. Orang geologi mengatakan seperti itu. Jadi akik. Terutama akik Garut. Ya kan? Sudah, itu Nabi Nuh. Mati semua. Yang kedua yang pakai fasilitas itu, yang permintaan sudah doa pamungkas itu dipakai adalah diantaranya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman itu punya kesalahan. Kesalahannya kata Nabiullah Sulaiman, la atukhannal laila ala tis'ina imra'atan kulluhunna ta'ti bimujahidin fi sabilillah. Faqala sahibuhu kul insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman enggak menyebut insyaallah. La atufanna laila, saya akan menggilir istri-istri saya, 90 istri saya gilir satu malam. Bagaimana Pak?
Satu malam gilir 90 istri. Sampean satu teplok sampean. Nabiullah Sulaiman la atufanna al-laila ala tis'ina imra'atan. 90. Kata Nabiullah Sulaiman, semua akan melahirkan penunggang kuda yang handal berjuang di jalan Allah. Tapi Nabiullah Sulaiman itu enggak mengatakan insya Allah. Akhirnya 90 istrinya yang digauli malam itu tak satu pun yang melahirkan mujahid. Cuman satu yang lahir cacat lagi. Akhirnya mohon ampun Nabiullah Sulaiman kepada Allah dan meminta, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, fahabli mulkan, dan berikanlah anugerahkan kepadaku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan ada yang menandingi kebesarannya, kemegahannya, kekayaannya setelah aku. Itu dikabulkan oleh Allah karena Nabi dikasih doa pamungkas. Coba bayangkan, Nabiullah Sulaiman itu pada masanya Nabiullah Sulaiman itu, manusia itu pada saat itu semua bekerja sama dengan jin. Musim manusia kerjasama dengan jin, minta bantuan jin. Makanya mukjizat itu adalah sesuai dengan kondisi pada masanya. Kondisinya Nabi pada zamannya Nabi Musa sedang terkenal ilmu kedokteran. Makanya Nabi Musa itu bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad eranya adalah musimnya orang lomba-lomba setiap tahun itu ada suku. Setiap kabilah menampilkan sastrawannya, baca sastra, syair, indah-indahan syair. Makanya Quran tampil mukjizatnya Nabi Muhammad dengan susunan yang indah, bobot maknanya, balaghahnya. Itu merupakan mukjizat sampai hari ini. Nah, Nabiullah Sulaiman alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menguasai jin, bisa merintah jin. Jin itu takut, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi istananya, kemegahan istana itu yang bangun manusia sama jin. Ya Pak, semua peralatannya emas, berlian, batu mulia, megah. Istrinya saja Nabiullah Sulaiman, istri sahnya itu 700. Ya makanya istrinya 700, terus budaknya 300, jadi 1000. Ya tapi memang laki-laki perkasa. Satu malam bisa gilir 90. Berarti kalau setiap malam 90, gilirannya 1000 itu paling 11 hari udah kebagian. Kalau satu-satu 3 tahun baru ketemu. Nah, ya kan? Ya Allah, ong 1000. Lah kita satu aja kita udah teplok, kita gak bisa. Itulah kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang menandingi sampai saat ini. Makanya diyakini
bahwa kerajaan Nabiullah Sulaiman itu di bawah Masjidil Aqsa, di kawasan Masjidil Aqsa itu di Palestina. Oleh karena itu orang bangsa Israel sekarang itu merebut Aqsa itu tujuannya bukan karena sentimen agama saja. Akan tetapi orang-orang Israel itu ingin menggali di mana dulu kerajaan Sulaiman itu yang penuh dengan kekayaan. Dipaham ya? Jadi minta apapun diberikan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak pernah memakai doa itu dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Nabi pernah dicekek, Nabi pernah dilempari kotoran, Nabi pernah diboikot sampai sahabat-sahabatnya kelaparan, sampai sahabat-sahabatnya makan daun, sampai perutnya Nabi itu kelaparan diganjel batu. Sampean pernah lapar sampai diganjel batu, Pak? Gak ada umatnya nih yang sampai ganjel batu kayak Nabi. Kalau lapar perutnya diganjel pakai batu, bagaimana? Gak batu ditaruh diikat. Pernah sampean lapar kayak gitu? Kalau enggak makan bukan sehari semalam, 3 hari 3 malam. Kadang-kadang dapur enggak ngebul. Itulah Nabi. Sampai pernah Aisyah melihat Nabi wajahnya pucat, kelaparan. Saking kasihan Aisyah itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Anta Habibullah. Engkau ini kekasih Allah. Kenapa kau Allah tas'al rabbak? Kenapa enggak mohon kepada Tuhan? Antu timak supaya memberikan makan seperti Siti Maryam. Mohon kepada Allah langsung turun makanan. Kebuli ya Allah, kebuli turun. Sop buntut ya Allah, sop buntut turun. Es kopior ya Allah, es kopior. Bisa. Orang dikasih doa mustajabah. Bisa. Kalau orang melurahkan bebek ya Allah, rawon ya Allah, turun. Tapi apakah Rasul melakukan itu? Tidak. Bahkan balik bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi ayyujriya li jibalat dunya dhahaban la ajraha li haitsu syi'tu minal ard." Andaikan aku minta kepada Tuhanku dan aku pakai doa pamungkas itu, gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini supaya jadi emas sekarang, jadi emas. Kalau kita gimana Pak? Kira-kira minta jadi emas gak Pak? Minta jadi emas gak? Minta jadi emas. Walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha. Akan tetapi aku lebih memilih lapar di dunia daripada saya kenyang di dunia. Aku memilih fakir daripada saya kaya di dunia. Aku memilih sedih di dunia daripada saya hura-hura di dunia. Ad-dunya la yanbaghi li Muhammadin wala li ali Muhammad. Harta itu, dunia itu tidak pantas bagi orang yang bernama Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Nabi miskin apa terpaksa? Terpaksa? Pak? Pilihan. Kalau kita kan enggak. Dagang besi, beli 7.000 turun, harganya jadi 3.000, bangkrut.
Ya. Dagang kerupuk kena hujan. Remuk semua. Dagang telur, guling mobilnya. Hancur semua. Bangkrut. Kerja di PHK, akhirnya miskin. Paksa kita miskin itu. Kalau Nabi miskin itu pilihan Nabi. Makanya selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan. Ini yang kita enggak berani niru Nabi satu ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Dan nanti ketika di mahsyar, di akhirat kumpulkan dengan orang-orang miskin. Pilihan Nabi. Nah, kapan dipakai doa ini? Waktunya masih ada. Hah? Berapa menit lagi? Hah? Main 15 aja sampean. Udah mau habis kayaknya. Ya sudah ya, terakhir ya. Rasul make doa pamungkasnya sekarang. Kapan itu? Nanti di mahsyar. Mauqif. Situasi genting. Semua manusia sejak zaman Nabi Allah Adam sampai era Nabi Muhammad, sampai manusia terakhir sekarang ini dalam keadaan genting, dalam keadaan payah. Karena situasinya matahari dekat dari ubun-ubun, yang diinjak lempengan perak putih. Ya bumi ini dirubah oleh Allah. Yauma tubaddarul ardu ghairul ard. Bumi ini dirubah. Semuanya hufatan uratan gurlan. Nyiker gak pakai sepatu. Uratan telanjang bulat. Gak ada yang pakai busana. Gurlan itu bapak sampean kembali lagi kulub. Sampean ngerti kulub? Ngerti ya? Ya udah. Yang muda-muda nggak usah ngerti lah. Sampean aja ini. Obrolan orang tua. Udah. Kembali kulub lagi. Ya udah saya kasih tahu. Yang dimaksud kulub itu helmnya ketutup lagi. Rupanya nggak paham juga ini. Pak Wakil biar bangun. Situasi seperti itu para jemaah sekalian, berdiri. Gak ada yang ngerokok santai, bos sambil ngopi gak ada. Dan gak ada makanan di sana. Yang disediakan hanya haud, telaga milik Rasulullah. Situasi genting. Berapa lamanya? Yaumun kana miqdaru 50 alf sanah. Lamanya berdiri di situ selama 50.000 tahun. 50.000 berdiri nunggu pengadilan. Nunggu proses hisab, nunggu proses timbangan, nunggu menerima catatan. Catatan kita akan terima raport kita selama di dunia ini, Pak. Nunggunya 50.000 tahun. Saat itu manusia genting semua. Datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sini dikatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu biyadih.
Wahai Adam, engkau merupakan bapak moyang manusia. Allah langsung ciptakan dengan tangan Allah, dan Allah tiup ruhnya, dan malaikat pun disuruh sujud kepada engkau, dan engkau pernah tinggal di surga. Bantulah kami. Kata Nabi Allah Adam alaihissalam, faqala inna rabbi ghadaba ghadabal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa lam mislahu. Allah sangat marah pada hari ini kepadaku, karena aku pernah dilarang oleh Allah makan buah terlarang, ternyata aku makan. Nafsi enggak bisa saya. Pergi kepada yang lain. Kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, sama dengan Nabi Adam permintaannya. Gak bisa Allah murka kepadaku hari ini. Tak pernah murka seperti itu. Karena aku dulu pernah berdoa mencelakakan kaumku, mati semua. Nafsi gak bisa. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, anta khalilullah. Engkau adalah Nabi yang berpangkat sebagai temannya Allah. Bantulah kami dalam keadaan kesulitan. Kata Nabi Allah Ibrahim, Allah murka kepadaku karena aku pernah berbohong 3 kali. Nafsi gak bisa. Datang kepada Nabi Musa, ya Musa, anta kalimullah. Engkau adalah nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Musa, idhabu ila Musa, datanglah ke Musa, fayatuna Musa fayaqul ya Musa, anta Rasulullah faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas. Isfa' lana ila rabbik. Wahai Musa, mintakan aku tolong kepada Tuhanmu, mintakan syafaat kami. Kata Nabi Musa, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selain aku, fa inni qataltu nafsan lam umar biqatlihi. Saya pernah membunuh seseorang yang tidak perintah Allah membunuh. Karena Nabi Musa itu berantem, Pak, dibanting mati orang. Punya kekuatan luar biasa. Makanya digambarkan Hercules itu, kuat badannya. Masih kecil aja Nabi Musa itu sudah memberikan tanda-tanda kekuatan. Kan anak angkatnya Firaun kan? Nabi Musa itu anak angkatnya Firaun. Di istana Firaun, nabrak kursi pecah. Meja ditabrak, meja pecah semua. Digendong Firaun, jenggotnya dicabut, habis semua jenggotnya. Loh, ini anak ini, jangan-jangan ini yang menghancurkan kerajaan saya nanti. Kata Firaun. Kata Asia. Siapa istrinya? Istrinya Firaun siapa? Enggak tahu sampean. Asia. Kalau Musa ini normal, akalnya sudah normal, sudah dewasa, tes saja. Kasih susu, kasih bara. Kalau minum susu silahkan dibunuh anak ini. Tapi kalau dia makan bara, berarti anak ini belum sempurna. Nyambut jenggot sampean itu dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya dikasih susu dan bara, ngambil bara dimakan. Cadel kan Nabi Musa itu. Kalau ngomong Nabi Musa itu cadel, makanya berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu. Pernah membunuh Nabi Musa, pergi idhabu ila ghairi. Kepada Isa juga begitu. Akhirnya terakhir kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamal anbiya. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, nabi terakhir.
wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Isfa' lana ya ila rabbik, mohonkan pertolongan aku kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, gak melihatlah kepada kondisi kami pada saat ini. Maka Rasulullah SAW berkata, analaha, iya, saya yang berhak dan saya pakai doa saya yang selama ini saya simpan. Fa'antaliku fa'ati tahtal arsy. Lalu Nabi Muhammad itu datang sampai di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi summa yaftahullahu alaihi min mahamidihi wa sana alaihi syai'an lam yaftahu ala hadin qabli. Sujud yang panjang Nabi Muhammad tidak pernah sepanjang itu sujudnya. Lalu Allah tegur. Allah merasa kasihan sayang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah apa yang engkau minta. Wasfa' tusaffa', siapa yang kau mau bantu persilahkan. Fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepalaku. Fa'akul ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatnya yang dibela. Ini doa pamungkas, doa terakhir yang dipakai di sana nanti. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min babil aiman min abwil jannah. Masukkan umatmu yang tanpa hisab. Kloter pertama ini. Mudah-mudahan kita masuk kloter pertama. Masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Ya Allah Pak, masuk surga tanpa hisab, gak pakai proses. Terima catatan gak pakai ditimbang, gak pakai dihitung. Langsung rombongan pertama set masuk. Kayak VIP, kayak kilat, set, udah di surga uncang-uncang kaki di sana. Udah disambut oleh bidadari. Apakah puas Nabi seperti itu? Lalu ditawarkan, sudahlah nggak usah repot-repot, separuh umatmu mau dimasukkan surga, nggak mau. Nabi nggak mau. Lalu datang lagi Rasul, sujud lagi lebih lama dari yang pertama. Sujud sama dengan yang pertama. Allah irfa' ra'sak saltu tawasfa tusaffa. Angkat kepalamu, apa yang kamu minta aku beri sekarang. Karena memang dia janjikan doa andalan. Siapa yang kamu bantu, aku berhak untuk membantu. Aku izinkan syafaati li ahli kabair min ummati. Aku berikan syafaatku ini kepada orang-orang umatku yang banyak dosa besarnya. Mabuk, teler, judi, tapi ada perasaan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini diberikan syafaat oleh Nabi, masuk surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan pemberian terus diberi Nabi Muhammad. Fatarda, sampai puas. Sampai rela Nabi Muhammad puas. Apakah cukup sampai di situ? Enggak cukup. Nabi mencari, nunggu umatnya yang ada dalam neraka. Pak, sampai segitu perjuangan Nabi. Dicari di neraka. Yang mungkin nyelip di mana umat Muhammad. Dicari yang masih ada imannya, yang mati bawa iman dan masih ada cinta kepada Nabi, itu dicari. Sampai ditegur oleh Allah, ya Muhammad, mada uridu an asna bi ummatik. Muhammad, apa yang aku harus perbuat kepada untuk umatmu? Ajil hisabahum, ya Rabb, ajil hisabahum. Percepat prosesnya. Nyari terus, dicari ummati. Sampai ditegur oleh malaikat Khazin, penjaga neraka. Ya Muhammad,
Ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmah. Tidakkah kau tinggalkan dari umatmu satu pun yang disiksa oleh Allah? Engkau entas semua masuk surga? Biarin aja satu, biarin aja. Nabi Muhammad bersumpah, wallahi ya Rabb, la arda wahidun min ummati finnar. Saya enggak rela satu pun dari umatku itu masuk neraka. Melainkan yang sudah ada di neraka pun ditunggu lintas. Masuk semua, baru nabinya masuk. Kalau nabi-nabi yang lain, waruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha'u lil anbiya manabir min nurin yajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu 'alaihi. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar dari cahaya. Semua nabi duduk di situ. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman sudah duduk di mimbar itu. Mereka buru-buru dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Wa yabqa mimbari la ajlisu alaihi. Kecuali tempat mimbarnya Nabi Muhammad tak duduk di situ. Masih muter terus nyari umat. Mikirin umat. Kenapa enggak duduk? Makhafata ayyab'asabi ilal jannah wa yabqa ummati fil hisab. Saya takut kalau saya masuk, saya dimasukkan ke surga, sedangkan umatku di belakang terlunta-lunta dihisab. Ini pemimpin yang kayak begini. Yang dipikirkan yang dipikirkan yang penting gua nggak mau tahu orang lain. Kan banyak kan begini sekarang. Sedangkan semua mimbar ini yang disediakan itu tidak akan bergerak. Karena surga itu yang megang kuncinya adalah Nabi Muhammad. Al-jannatu muharramatun 'alal umami hatta yadkhuluhu huwa wa ummatu. Surga itu aku haramkan, kata Allah. Dimasuki siapapun sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Itulah Nabi kita. Cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, kepada umatnya ini. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ini sudah cinta enggak sama Nabi? Sudah ada tertanam perasaan seperti itu enggak? Jangan-jangan nanti bertepuk sebelah tangan. Nabi sayang, Nabi cinta, kita enggak cinta. Sakit enggak Pak kalau bertepuk sebelah tangan cinta itu? Sampean pernah ditolak? Hah? Sering apa? Jangan-jangan sering ditolak perempuan. Sakitnya tuh di sini. Kita takut Nabi cinta, kita enggak cinta. Saya kira ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ini menjadi umat yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi. Sehingga karena ada tali hubungan cinta ini, sampai nanti ke akhirat mendapat pembelaan. Makanya Pak, dalam kehidupan ini, segala sesuatu kalau didasari dengan cinta, itu pasti indah. Dan enggak merasa beban. Hobi itu kan dari bahasa Arab kan hubun. Sampean hobi main catur. Capek enggak main catur tuh Pak? Enggak capek karena hobi. 3 jam mikirin kotak, mikirin kayu, enggak capek. Kenapa? Karena hobi. Sampean seneng mancing, main seharian begini. Apa sih? Kok pergi ke Muara Baru aja? Langsung beli ke enggak ke mana itu mah, pelelangan ikan.
Seneng pas nariknya itu katanya. Yang namanya hobi. Enggak capek. Main bulu tangkis kayak saya. Mau hujan kayak apa saya berangkat, Pak. Kalau sudah jadwal main. Kenapa? Hobi. Kalau ibadah ini sudah merasa hobi, sudah cinta, nunggu jam 1/3 akhir malam itu kayaknya merasa nunggu pacar, Pak. Kayak janjian sama si dia. Ingin ketemu dengan kekasih, dengan Allah. Rindu. Ya kan? Makanya kapan kita ini beribadah itu merasakan cinta, manisnya iman itu. Sudahlah, kalau sudah sampai derajat cinta, insya Allah tidak ada yang menjadi beban. Yang repot kalau kita ini masih jadi kewajiban. Kalau kewajiban itu beban. Cinta itu yang paling penting kita tanamkan, khususnya kepada Allah dan Rasul. Hidup tanpa cinta, apa kata Pak Rom? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ini kan begitu. Ada yang dicinta, giat bekerja, entah apa, entah siapa. Karena cinta, jiwa gairah, tanpa cinta, hidup pun hampa. Ternyata amat utama adanya. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Tapi jangan cinta buta. Ya kan begitu. Soal cinta, soal kita, kata Bang Roma, kan begitu. Cinta kebutuhan manusia. Tiap manusia memerlukannya. Karena cinta punya daya. Coba, daya cinta itu. Seandainya nggak ada cinta, bangsa ini nggak merdeka. Kenapa mereka rela mengorbankan tenaga, keringat, harta, jiwa dikorbankan? Karena cinta tanah air. Kenapa sih Bapak berangkat pagi, pulang sore tiap hari, gak peduli panas, gak peduli hujan? Karena cinta anak istri. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kalau sudah gak peduli panas, gak peduli hujan, api pun akan kuterjang demi si dia. Kalau sudah, jadi, namun cinta yang gak akan pernah kecewa, cinta gak pernah akan ditolak. Cinta apa, Pak? Cinta sama siapa, Pak? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Sampean cinta sama janda, belum tentu janda itu cinta sama kamu. Bahkan ada uang abang saya, gak ada uang aku tendang kamu. Cintanya karena banyakan sekarang model seperti itu. Gak usah pakai pelet sekarang, Pak. Pakai cat topi miring. Topi miring yang 2, Soekarno-Hatta. Segini. Udah miring. Cukup malam hari ini. Inilah pelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syarqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muslih Singgan LC. Semoga kita menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan balasan cinta, yaitu syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, bila mana ada kesalahan maupun kurang dalam penyampaian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.